relevan dalam arti yang logik, walaupun memang ini sebetulnya hanya sifatnya analisa ya. Ya. Ada nggak alasan abang kenapa tidak menutup kemungkinan ada di sana? Alasannya apa nih? Saya nanti juga akan sampaikan kepada abang. Ya kalau alasan begini Kang Heri. Jadi saya tidak menjudge bahwa ini tidak jujur, tidak. Tapi kan kita mengikuti apa kata hati gitu loh. Betul. Gitu bang. Ya jadi ini menegaskan bahwa yang tadi bahwa menyir-nyir Kang Heri bahwa Kang Heri wah ini menginginkan Danu begini. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Jadi ya kalau memang salah ya katakan salah kan gitu ya. Coba gini bang, bayangkan kalau misalkan ini saya katakan dulu, berarti penyamaran saya itu terbongkar dong. Nah itu dia. Nah ibaratnya gini bang, teman-teman juga netizen dulu nih, lagi misalkan muncul satu saksi atau dua saksi atau tiga saksi atau empat saksi, setelah 2 tahun muncul banyak sekali saksi yang dimintai keterangan, dan teman-teman juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang tentunya dengan bahasa yang berbeda, dengan gimmick yang berbeda. Kalau teman-teman itu lebih pandai lagi ya, dia juga melihat lagi diajak bicara itu misalkan banyak pegang hidung atau segala macam, wah sama teman-teman dibahas nih. Langsung. Itu menunjukkan kebohongan atau seperti apa kan, seperti itu. Ini bagus itu menurut saya gitu. Cuman ibaratnya gini, teman-teman dari dulu awal kejadian kasus mungkin hanya melihat sebentar saja ya, misalkan waktu sehari, kedua, ketiga, keempat sampai ke 1 minggu ya, ke 1 bulan. Mungkin di awal pertama mendengar bahwa adanya pengacara Pak Yosef itu yang dibahas. Tidak membahas dulu terkait Danu ada pengacara karena memang waktu itu belum. Jadi wajar kalau seandainya cara pandang netizen semakin kesini juga semakin berbeda ya, sesuai dengan perkembangan situasi terkini. Begitu juga saya gitu loh. Dari awal seperti ini terus menyimak lagi, akhirnya terkadang keputusan hari ini itu juga berbeda dengan hari besok, berbeda juga dengan hari lusa. Ini kan karena memang kalau ibarat baca buku ini 200 halaman bang. Tapi kita baru baca di angka 7 halaman. Otomatis kan bukunya sama kita belum baca semua. Otomatis kan kita belum mengetahui isi buku itu semuanya. Coba kalau bacanya sampai selesai. Istilahnya makanya ada ikro ya, baca. Ya bacanya harus sampai selesai. Kalau tidak bisa baca sampai selesai, kita tidak akan tahu intisari daripada buku itu. Nah sekarang perjalanan 2 tahun sampai 2 tahun lebih menurut saya sudah cukup banyak ya membaca isi buku ini gitu loh. Walaupun keputusan akhirnya saya tidak tahu apakah mungkin itu juga kejujurannya kalau berbicara terkait soal saksi Danu, apakah saksi-saksi yang lain juga mungkin itu ternyata jujurnya seperti itu, kan tidak tahu ya. Tapi kenapa saya sekarang sedikit seperti ini? Ya karena ini persoalannya persoalan hati. Ini hanya untuk saya saja gitu loh. Saya tidak mengajak kepada orang lain untuk mengikuti apa kata hati saya. Tapi setidaknya saya akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa kata hati saya. Adapun dulu saya misalkan berusaha untuk masuk sini, masuk sana, ya tujuannya adalah untuk menggali informasi. Misalkan gini bang, kan orang itu berbeda-beda ya bang. Ada yang harus dengan cara halus, ada yang harus dibentak misalkan, baru tobat, ada sedikit diplontotin, kayak gimana. Atau mungkin cara yang saya lakukan dengan masuk dulu ke dalam sistemnya, gitu kan ya. Kita berusaha untuk menjadi temannya atau sahabatnya, yang akhirnya sahabat ini. Karena pada dasarnya bang, teman-teman semuanya perlu tahu nih, kita juga curhat itu pasti kepada orang yang terdekat. Nggak mungkin kita curhat kepada orang yang baru ngewawancara kita. Tanda tanya ya. Itu artinya pada saat saya masuk ke situ, saya harus menjadi sahabat. Saya harus menjadi teman dekatnya. Apapun kata netizen, ya pada dasarnya saya bukan untuk menghalangi proses penyidikan. Misalkan saya mengantar Danu, hari Jumat diperiksa, hari Kamis kita sudah berada di Bandung. Itu artinya bahwa kita memberikan kemudahan, memberikan apa ya, servis juga gitu loh.
agar penyidik di sini dapat memeriksa tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Menurut saya ini bukan menghalang-halangi gitu, Bang. Betul. Kan seperti itu. Betul. Nah, itu penjelasan saya. Tapi ini saya sebetulnya ingin bertanya kepada Abang. Dari awal sampai dengan sekarang, Abang berbicara saya konteksnya baca buku. Ya. Bang sudah jauh sekali nih kan baca buku nih. Ya. Sampai udah 2 tahun lebih sama seperti saya. Kira-kira Abang bisa membuat sebuah analisa seperti apa? Dari apakah misalkan clue yang disampaikan oleh ex Kapolres Subang, yaitu AKBP Sumarni, masih benar? Secara pribadi saya meyakini bahwa saya masih percaya dengan apa yang disampaikan oleh clue Kapolres Subang AKBP Sumarni. Nah, kalau Abang sendiri seperti apa? Abang terjun langsung ke lapangan, Abang sudah baca buku sampai 2 tahun lebih, gimana? Monggo. Tidak jauh dari kesimpulan Kang Heri. Iya. Memang patokan kita adalah Ibu Sumarni, Kapolres Subang, mantan dulu ya. Bahwa diduga pelaku adalah orang dekat. Satu adalah karena memang tidak ada pengerusakan di sekitar TKP, gitu. Kemudian juga ya itu sebenarnya yang paling utamanya. Gitu. Jadi diduga bahwa ada orang terdekat. Ya walaupun orang dekat ini subjektif ya, bisa siapa saja kan. Bisa orang dekat pertalian darah, pertemanan, percintaan, ya, sosialita dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya kalau saya kesimpulannya adalah orang terdekat, apa yang disampaikan oleh Sumarni, Bang Heri. Oh seperti itu ya? Ya, jadi orang terdekat. Oke gini Bang. Orang terdekat, tapi tadi ya bisa pacar. Iya, ya kan. Bisa ya tadi ya. Konteksnya secara umum. Iya umum. Kan dalam hal ini walaupun sifatnya waktu itu Ibu Kapolres juga menyampaikan diduga. Berarti didugaan ini diduga juga ini belum pasti. Ya. Hanya diduga berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan, ya proses identifikasi dan lain sebagainya di awal pada saat ditanya media, istilahnya seperti itu. Ya. Tetapi menurut saya ya istilahnya bukan tanpa ada alasannya, pasti memiliki alasan yang kuat. Ya. Karena memang jam terbang beliau juga sangat luar biasa sekali. Menurut saya, saat ini juga pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat juga masih mengarah kepada clue yang disampaikan oleh Ibu ex Kapolres ya. Seperti itu ya Bang? Betul. Nah, oke Bang. Kalau ternyata Abang masih seperti itu, ini ibaratnya nih pelaku kan sesuai dengan clue itu diduga, atas dugaan itu adalah orang saling mengenal. Ya. Bisa orang dekat yang sudah saling mengenal. Ini anggap saja pada saat awal kejadian, ini pada saat pemakaman, menurut Abang hadirkah bisa dikatakan mungkin di sini dalang pelaku, orang yang turut membantu atau orang yang turut mengetahui? Menurut Abang hadir nggak nih pada saat acara prosesi pemakaman? Waduh, ini pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya menusuk nih. Ya. Saya nanti juga akan berikan cara pandang saya kepada Abang terhadap pertanyaan saya. Tidak menutup kemungkinan memang ada di sana. Tidak menutup kemungkinan. Ada nggak alasan Abang relevan dalam arti yang logik, walaupun memang ini sebetulnya hanya sifatnya analisa ya? Ya. Ada nggak alasan Abang kenapa tidak menutup kemungkinan ada di sana? Alasannya apa nih? Saya nanti juga akan sampaikan kepada Abang. Ya kalau alasan begini Kang Heri. Kita itu kan ada asap, kalau ada asap itu tidak ada asap kalau tidak ada api. Ada sebab kalau ada penyebab. Tidak mungkin saya mengatakan bahwa dia sebagai pelaku. Ya. Kalau tidak ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dari dia gitu loh. Oh, iya. Jadi gitu Kang Heri. Kalau misalnya punten ya. Saya tidak akan mengatakan punten sekali lagi ya. Saya mengatakan bahwa Jack Batudara, kamu pelakunya. Ya. Saya tidak akan mengatakan demikian karena tidak ada sebabnya, tidak ada alasan dia untuk ke arah tersangka. Bicaranya tidak seputar masalah itu, dianya tidak pernah berbohong-bohong, misalkan seperti itu ya. Contoh ini contoh dari gerakan Bang Jack, dia
sebenarnya tidak ada di TKP. Iya. Adanya di sono di Subang. Nah, Iya. itu kan berarti saya tidak akan mencurigai Bang Jack. Iya. Kenapa saya mencurigai yang itu? Ya, karena ada kejanggalan. Ada sesuatu hal yang dicurigai. Nah, gitu Bang Heri. Oke. Saya tidak akan. Makanya kalau saya bilang di pemakaman ada nggak? Ya ada Bang. Ya. Oke. Saya bilang begini ya. Saya tidak meminta juga toh untuk menyebutkan nama karena kan kita menganalisa dan lagi pula kan itu tidak boleh. Tidak boleh. Selama ini kita hanya menganalisa bukan untuk menduga, ya kan ya. Nah, bukan untuk apa namanya menuduh. Maksudnya bukan untuk menuduh, bukan untuk menuduh maksud saya. Koreksi aja ya, bukan untuk menuduh. Kalau menduga itu boleh-boleh saja. Nah, tetapi kalau dugaan abang itu lebih dikerucutkan aja sedikit. Karena memang menurut cara pandang saya bahwa, dan ini juga sudah sering sekali dikatakan oleh beberapa orang PH yang mendampingi klien di dalam kasus Subang. Semua orang saksi itu memiliki peluang untuk menjadi tersangka. Betul. Nah, kalau sedikit dikerucutkan terkait dugaan abang memiliki tadi coba curigaan ya? Atau apa tadi bahasanya abang? Iya. Memiliki curigaan. Curigaan. Itu masuk nggak ke dalam kategori saksi kasus Subang ini? Sangat. Ya ketegasan aja, iya atau tidak gitu? Iya. Kalau misalkan gini, Kang Heri punya dugaan, saya punya dugaan, Bang Yahya punya dugaan, Bang Jack punya dugaan, rekan-rekan YouTuber punya dugaan. Iya. Si ini, terlibat, betul nggak? Iya. Mungkin bisa saja saya dengan Kang Heri bisa beda. Iya. Bisa juga sama. Iya. Bang Heri dengan Bang Jack bisa berbeda, bisa juga sama. Iya. Kalau saya, kalau pengen ada gambarannya adalah, saya pernah podcast dengan salah seseorang yang punya keilmuan. Saya tidak mengatakan dia sebagai orang supernatural ya, karena saya lebih cenderung karena dia keilmuannya, yaitu Teh Anggra Putri Tania. Iya. Saya tidak melihat sebagai supernatural, tapi saya melihat keilmuan yang dia miliki ya. Beliau hafal kitab-kitab, puasa Daudnya tidak pernah berhenti. Jadi keilmuan agamanya sangat kuat. Nah, kalau pengen menjawab pertanyaan itu, apa yang disampaikan oleh beliau itu persis apa yang saya duga. Iya. Seperti itu ya. Persis. 99% pada saat beliau mengatakan demikian, kok sama dengan perkiraan saya gitu. Iya. Karena kan waktu saya bicara sama beliau itu tidak ada rekayasa, tidak ada pembicaraan dulu, langsung podcast. Pada saat beliau mengatakan demikian, kok sama dengan apa yang saya pikirkan. Pada saat dia bicara begitu, itu merinding semua saya pada itu. Kenapa merinding? Nggak betul-betul tiba-tiba merinding karena apa yang beliau sampaikan kok sama dengan pemikiran saya gitu. Kita Bang gini Bang. Kita kan kalau disebut dalang pelaku, orang yang turut membantu, orang mengetahui terlalu panjang nih. Betul. Kita sebut aja nih gerombolan pelaku. Ya. Jadi gerombolan pelaku ini sekali lagi abang meyakini ikut hadir di dalam acara prosesi pemakaman. Ya. Itu ya? Betul ya? Ada yang hadir, ada yang tidak. Ada yang hadir, ada yang tidak. Tapi ada salah satunya. Ada. Ya. Oke. Saya mungkin saya juga harus bisa menyampaikan. Kalau Kang Heri gimana? Kalau menurut saya gini Bang, yang pertama saya masih tetap merujuk kepada clue yang disampaikan oleh AKBP Sumarni selaku ex Kapolres Subang, bahwa pelaku diduga adalah orang terdekat. Iya, terdekat atau orang yang saling mengenal. Jadi gini Bang, ini kan pelaku sampai sekarang ini sudah 2 tahun nih. Ini menurut saya mereka semua ini gerombolan seperti ini, atau mungkin yang disebut dengan dalangnya ya. Kalau dalang itu kan sebetulnya dia yang punya peranan Bang. Jadi dia yang memainkan rencana dan membuat orang-orang yang lain yang dibawanya itu dia yang menjadi skenarionya kan. Oh kamu gini seperti ini, dia yang menjadi pemainnya gitu loh. Pengendalinya dia seperti itu. Dan orang ini nanti akan merasa puas dirinya apabila dengan pola-pola dan langkah-langkah yang dilakukannya akan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Tentunya mereka berpikir ya kalau bisa saya yakin nih kalau yang namanya dalang itu dia akan membuat sesuatu skenario untuk bagaimana bisa di dalam pelaku kasus Subang ini terungkap, tetapi dia bisa cari aman Bang.
Ya, lempar batu sembunyi tangan. Ya, kalau berbicara tentang dalang dan berbicara tentang seorang pemain kan seperti itu. Ya. Nah, itu alasannya yang pertama. Terus yang kedua, kan yang namanya diduga pelaku menurut Kapolres Subang adalah orang yang terdekat dan orang yang sudah saling mengenal. Bayangkan sama Abang, kalau seandainya orang terdekat, apakah itu misalkan keluarga atau orang yang saling mengenal atau siapapun yang konteksnya secara umum pada saat acara prosesi pemakaman atau orang menerima keluarga musibah terus tidak ada misalkan. Ya. Kenapa? Kan pasti menimbulkan tanda tanya besar. Ya. Itu artinya bahwa orang yang sesuai dengan dugaan ex Ibu Kapolres Subang saat itu, ya tentunya pasti dong ada di pemakaman ya. dengan alasan untuk menghindari kecurigaan ya pihak-pihak, ya apakah itu pihak masyarakat atau pihak pemerhati gitu loh. Ya. Kalau seandainya tidak ada, ya. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan saya bahwa pelaku ada, ya gerombolan lah ya. Kamu Kang Heri gimana jawabannya? Ya ada, hadir semua, ikut semua hadir. Saya tidak bicara semua juga, ya. Tapi dari sebagian. Apa ada yang tidak? Gimana? Ada yang tidak hadir? Menurut pendapat saya ada yang tidak hadir pada saat acara pemakamannya itu loh, prosesi pemakamannya ada. Berarti sama dengan saya dong. Ya, kenapa saya sebutkan demikian? Karena saya meyakini bahwa pelaku di dalam kasus Subang itu tidak sendirian. Nah, kalau untuk ini hasil dugaan saya ya, tapi untuk berbicara jumlahnya saya bukan berdasarkan keilmuan supranatural nih. Ya. Ini berdasarkan cara pandang saya aja lah. Karena banyaknya wawancara-wawancara saksi yang saya wawancarai atau perkembangan kasus Subang terkini dari berbagai macam media juga akhirnya atau mungkin dengan pendapat para pakar juga nih, para pakar ahli ya, baik ahli forensik, baik ahli hukum pidana, baik ahli Pak Adrianus tuh kriminolog, sehingga saya menyimpulkan bahwa pelaku ini dugaan atau kira-kira jumlahnya sekian orang, seperti itu Bang. Siap. Gitu. Ya, sudah terpahami. Ya. Ini dugaan saja ya Bang ya gitu. Nah, jadi sekali lagi berarti kita sepakat bahwa pada acara prosesi pemakaman kedua almarhum gerombolan ya sebagian gerombolan pelaku di sini atau mungkin saya sebut saja dalang misalkan, saya meyakini hadir. Nah, jangan tanya siapa karena kita juga belum tahu. Ya. Karena memang dugaan alat buktinya juga kan memang belum ada. Ya. Atau kalau misalkan saya tahu sudah saya sampaikan nih. Ya begitu. Saya yakin pihak kepolisian kalau mendengar bahasa dari dulu Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah mengantongi nama-nama pelaku. Ini juga menjadi alasan saya kenapa saya menyimpulkan tidak satu orang. Ya. Karena kalau bahasanya begini, pihak penyidik Polda Jawa Barat sudah mengantongi nama pelaku. Itu artinya pelakunya satu orang. Tapi kalau konteksnya berbicara namanya nama-nama pelaku, itu artinya lebih dari satu. Pelakunya lebih dari satu. Ya. Untuk sementara seperti itu saja dulu Bang. Siap. Jadi kita akan lanjutkan nanti di pembahasan sesi berikutnya. Siap Bang Heri. Begitu ya Bang ya? Siap. Sepakat berarti Abang seperti itu sama ya? Sepakat. Oke. Nah, itulah teman-teman semuanya bincang saya dengan Bang Freddy, salah satu konten kreator atau YouTuber lah, pemerhati kasus Subang juga yang sampai saat ini masih konsisten membahas kasus Subang. Ada hal yang menurut saya sangat yang menjadi inti pembicaraan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait adanya sebuah bisa aja disebut warning lah ya, teguran lah ya dari salah seorang saksi kepada Bang Freddy ini wabil khusus, sehingga dulu dia urung kan ya. Dia kan menyebutkannya bukan intimidasi ya, tapi sebuah teguran saja lah. Ya, begitu. Nah, dan selain itu juga yaitu bercerita tentang dugaan adanya gerombolan pelaku yang memang hadir dalam acara prosesi pemakaman. Gitu ya Bang? Siap. Demikian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berkomentar.